FM. Radio kita bersama. Onduta, obrolan dunia satwa. 98.7 Rakit FM, radio kita bersama. Halo Sobat Rakit, Dumailanda di sini bakal nemenin kamu di Onduta, obrolan dunia satwa. Di Onduta kita bakal diajak untuk lebih mengenal dunia hewan. Sobat Rakit, kamu punya hewan peliharaan gak sih di rumah? Maybe itu kucing, anjing, atau kelinci. Udah tepat belum cara kamu ngerawatnya? Ayo sini-sini merapat, karena episode Onduta hari ini kita bakal bahas seputar hewan peliharaan. Eits, sebelum itu kita bakal tanyain Sobat Rakit seputar hewan peliharaan mereka nih. Dengan rekan saya, Yohan Adrian, langsung dari Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Silakan Yohan. Oke, thank you Duma. Nah, Sobat Rakit, di sampingku sekarang udah ada 3 mahasiswa yang pengen aku tanya-tanya nih seputar hewan peliharaan. Kita kenalan dulu ya sama mereka. Perkenalkan, nama saya Tariska Artianjani, mahasiswi semester 6. Aku Dioksa Gaziga dari mahasiswa semester 6. Nama aku Lubna Zain, aku udah semester 6. Oke, jadi aku mau tanya nih Kak. Pernah gak sih punya pengalaman yang gak mengenakan ketika memelihara hewan? Ada, yaitu memelihara kucing. Jadi kucing saya itu mati karena saya kurang begitu paham mengenai kebersihan kucing saya sih, terutama kandang. Jadi kucing saya mati karena kena penyakit. Aku pernah sih melihara kelinci sama hamster. Kelinci itu sempat yang sekali itu sampai besar banget tuh, tapi dia kabur. Nah, yang kedua pas aku SMP itu dia mati gara-gara kayak aku sering kasih makan kangkung seger deh. Kayaknya itu kan penyebab kelinci bakal mati ya. Sama hamster pernah dimakan kucing. Ada sih dulu waktu pelihara hamster itu mati gara-gara ikut puasa, jadi nggak dikasih makan seharian. Waduh, jadi dari ketiga cerita tadi kira-kira hampir sama ya penyebabnya, yaitu nggak research atau cari tahu dulu bagaimana cara memelihara hewan sebelum mau adopsi. Nah, hal ini akan kita bahas lebih lanjut di Onduta. Kembali ke Duma di studio. Baik, terima kasih Yohan. Sobat Rakit, tahu gak sih kamu? Banyak banget nih ditemukan kasus hewan yang pola asuhnya salah, sampai ditelantarin, dan lebih parahnya lagi hewan tersebut mati, kayak pengalaman Sobat Rakit tadi. Aduh, sedih banget ya. Hal itu tadi sering disebabkan oleh ketidaksiapan pemilik dalam mengadopsi hewan peliharaannya. Untuk lebih lanjut, bakal kita bahas nanti. Now you know, kelinci edition. Kelinci merupakan hewan mamalia yang biasa dijadikan sebagai hewan peliharaan karena bulunya halus dan tubuhnya yang mungil. Kelinci juga tidak membutuhkan ruangan yang luas. Mereka lebih nyaman berada dalam kandang pada siang hari dan bermain rumput menjelang senja. Suara kelinci tidak menimbulkan kebisingan seperti hewan peliharaan yang lain. Tapi harap berhati-hati kalau ingin memelihara kelinci. Mereka memiliki kebiasaan mengunyah untuk menjaga giginya tetap sehat. Sebaiknya jauhi dari kabel atau perabotan lainnya. Kelinci juga sulit beradaptasi dengan hewan lain loh. Nah, kalau ingin memelihara hewan lain, harap lebih diperhatikan ya supaya tidak timbul masalah baru. That's all pros and cons dalam memelihara kelinci. Now you learn, now you know. Itu tadi Now You Know seputar pro dan kontra sebelum mau melihara kelinci nih. Wah, ternyata kalau mau melihara kelinci ini agak gampang-gampang susah ya. Tapi jujur aku tertarik banget sih buat nambah kelinci jadi hewan peliharaan. Ngomong-ngomong soal itu ya, sekarang kan lagi tren banget nih orang-orang pada melihara hewan. Khususnya hewan pengerat kayak kelinci ini nih. Tapi apa jadinya ya, jika setelah tren ini muncul, banyak orang yang FOMO sampai-sampai mereka nggak aware dengan persiapan itu. Kita tanya langsung aja ya ke ahlinya. Dengan rekan saya Alifta yang sudah bersama dengan seorang pet expert. Silahkan Alifta. Terima kasih Duma. Nah, Sobat Rakit di rumah, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Andre dari Gardening with Andrea yang merupakan salah satu breeder kelinci di Jogja. Halo Sobat Rakit, perkenalkan aku Andre dari Gardening with Andrea. Di sini aku adalah seorang breeder ya di kelinci, khususnya kelinci, breeder kelinci hias yang ada di Yogyakarta. Menurut Mas, apa sih yang membedakan adopsi dan membeli hewan peliharaan itu?
Kalau menurut kita perbedaan adopsi dan membeli hewan itu seperti ini. Kalau mengadopsi itu benar-benar dia mempunyai keinginan untuk memelihara, menjadikan dia sahabat. Seperti kita kan ngomong kelinci, seperti kita memelihara anjing atau kucing kan sahabat. Seperti itu. Jadi kita benar-benar telah mempersiapkan perlengkapan apapun kebutuhannya. Nah, kalau sekedar membeli itu bisa untuk gift, hanya memuaskan rasa penasaran. Oh, aku pengen ini, aku mau beli ini ya. Tapi sebenarnya dia tidak mengetahui bagaimana cara memelihara kelinci. Sedangkan kalau kita berniat mengadopsi, sebelumnya kita pasti akan mempelajarinya terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, kira-kira ada tidak pesan-pesan untuk sobat rakit yang mau memulai adopsi hewan peliharaan? Oke, untuk teman-teman sobat rakit yang mau mengadopsi kelinci, yang harus dilakukan pertama adalah persiapan dulu. Banyak cari referensi dari YouTube atau artikel tentang kelinci supaya nanti kita benar-benar bisa mempersiapkan ketika kelinci itu sudah datang. Kita bisa memeliharanya, kita tahu langkah-langkahnya, misalkan dia kalau diam kenapa. Jadi itu semua sudah dipersiapkan, kandangnya dan segala macam. Nah itu dia Sobat Rakit, bincang-bincang dengan Mas Andre, breeder kelinci yang udah expert banget nih di bidangnya. Setelah ini masih ada statement dari Dokter Hewan Azhar yang bakal nge-share opininya mengenai hal tersebut. Perkenalkan, nama saya Fari Azhar, biasa dipanggil Azhar. Dr. Azhar, saya berpraktek di Jalan Kabupaten dengan nama tempat kliniknya Azhar Vet. Jadi kebanyakan yang memelihara itu hanya ikut tren saja, atau dalam artian seperti ini. Mereka hanya memelihara karena suka atau karena memang ada tetangganya atau saudaranya yang ikut memelihara tapi tidak dipelihara dengan baik. Contoh dengan memelihara kucing, tidak divaksin, tidak dimandikan, tidak dikasih makanan yang seimbang, jadinya gampang sakit-sakitan. Setelah sakit mereka nanti nggak mau melihara lagi. Setelah nggak mau melihara biasanya dibuang di jalan. Kelinci itu salah satu hewan yang agak susah dipelihara. Kalau perawatannya tidak maksimal, itu nantinya akan sakit-sakitan. Kelinci itu sering banget terkena rabies. Rabies itu penyakit kulit dalam ini biasanya di ujung-ujung telinga itu biasanya. Terus kelinci itu jarang mandi. Memandikannya hanya sebulan sekali. Karena kalau terlalu banyak mandi, nantinya imunnya turun, penyakit lain masuk. Kondisi kandangnya atau tempatnya dia nanti tidur untuk makan itu harus selalu bersih. Untuk makanannya alangkah lebih baiknya yang agak basah, jangan terlalu kering karena giginya tidak terlalu kuat juga. Nah itu dia tadi statement dari Dokter Hewan Azhar Sobat Rakit. Dari dua narasumber tadi kita bisa simpulin nih bahwa adopsi itu benar-benar membutuhkan yang namanya persiapan ya. Gak hanya pengetahuan aja, tapi juga finansial yang oke. Apalagi kelinci nih, perawatannya kompleks banget. Mulai dari tempat tinggal, makanan, sampai ke mandinya aja harus diperhatiin. Kira-kira kamu jadi makin tertarik gak untuk adopsi hewan, terutama kelinci nih? Eits, sebelum mau pelihara hewan, sebaiknya kamu konsultasi dulu ya dengan dokter hewan setempat. Oke Sobat Rakit, sekian Om Duta, obrolan dunia satwa episode hari ini. Jangan lupa tungguin episode Om Duta minggu depan, di waktu dan jam yang sama ya. Hanya di 98.7 Rakit FM, radio kita bersama. Aku Dumelanda pamit undur diri, see you next week, bye-bye! Praktik Mandiri Manaprosi semester 6. Produksi feature radio berjudul Onduta. Produser Alifta Ansanur Arif. Program Director Edgar Fahrizal Hafiz. Scriptwriter Louis Frederick. Kreatif Johan Adrian. Musik Director Fadil Frahatan Yusuf. Editor Fairuz Torik. Announcer Duma Yolanda. Narator Alodia Kinanti. Reporter Johan Adrian. Alifta Ansanur Arif. Terima kasih kepada narasumber Dokter Hewan Fari Azhar, Mas Andre dari Gardening with Andrea. Pembimbing Mas Henry, Mas Dion, Barova. Produksi 2023. Onduta, obrolan dunia satwa. 9,7 Rakit FM. Radio kita bersama.